Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memenuhi tugas UTS Sosiologi Industri di mana saya akan menganalisis industri pabrik pengolahan gabah atau pemanfaatan gabah melalui 4 metode. Yang pertama ada metode social mapping, yang kedua ada diagram Venn, yang ketiga ada food basket atau pola konsumsi, dan terakhir ialah matrix scoring. Bentangan sawah yang luas menandakan penduduk rata-rata berprofesi sebagai petani, di mana ketika musim menanam dan memanen, keseharian dihabiskan di sawah. Terkait dengan cuplikan video sebelumnya, padi membutuhkan proses sebelum menjadi beras. Dan ya, padi yang dihasilkan berupa gabah, dan gabah harus digiling terlebih dahulu untuk dijadikan beras. Langkah pertama yaitu ditimbang. Dapat berapa kilo dikali harga ongkos giling Rp300. Jika tidak membayar memakai uang tunai, bisa membayar dengan beras yang dimana per kilonya Rp400. Lalu gabah digiling ke mesin pertama untuk dibuang kulit gabahnya, kemudian masuk ke mesin kedua untuk membersihkan sisa-sisa kulit hingga menjadi beras. Mesin kedua diproses hingga 2 kali agar hasil gilingannya bagus. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house. Mesin yang kedua juga menghasilkan dedek untuk pangan hewan peliharaan yang dijual seharga apabila sedang musim panen per kilo seharga Rp1.500, dan ketika sedang mahal, dedek dijual seharga per kilonya Rp2.000. Di belakang tempat ini terdapat segundukan merang atau kulit gabah yang bisa diambil oleh warga setempat yang ingin menggunakannya untuk keperluan. Seringnya warga mengambil untuk tanaman, namun jika ada yang ingin memerlukan untuk bahan baku atau bahan campuran pembuatan bata, maka merang tersebut dijual. Metode yang pertama adalah social mapping atau pemetaan sosial. Tempat penggilingan padi ini berada di Desa Tunjung Tejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terletak tepat di pinggir jalan dekat dengan Balai Desa Tunjung Tejo dan berada di tengah permukiman warga. Metode kedua yaitu diagram Venn, di mana besar kecilnya lingkaran menggambarkan masalah yang terjadi. Semakin besar lingkaran, maka masalah itu menjadi masalah pokok dalam suatu produksi. Dalam wawancara dengan Bapak Fawid selaku karyawan di sini, beliau memberitahu ada 3 permasalahan, yaitu kurang peminat lantaran memiliki alat mesin sendiri, upah karyawan, dan persaingan harga jual. Permasalahan pertama yaitu kurang peminat lantaran memiliki alat mesin sendiri. Dahulu, pengguna jasa ini sangat ramai karena para pedagang beras belum memiliki mesin tersebut. Namun kini pedagang beras yang mulanya menggiling beras di tempat ini sekarang sudah memiliki mesin sendiri. Jadi tempat ini ramai oleh warga setempat yang ingin menggiling beras. Permasalahan kedua yaitu upah karyawan. Gaji karyawan tergantung pendapatan per hari dari hasil orang-orang menggiling gabahnya. Metode ketiga yaitu food basket atau pola konsumsi. Di dalam gambar ini terdapat gambar yang berisi barang-barang yang dibutuhkan oleh para pekerja di pabrik ini. Barang-barang yang dibutuhkan ialah ada mesin, solar, karung, ember, timbangan, sapu lidi, teh, kopi cemilan, dan alat tulis. Metode keempat dan yang terakhir ialah matrix scoring.
Pemberian bobot nilai pada suatu kebutuhan. Saya sendiri menggunakan skor 1 sampai 10. Dancing you and me, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita semua dapat bertemu kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Things don't run, we don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to.